Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku. Hari ini kita bahas lagi tentang teori sastra, yaitu pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan sebuah pendekatan yang memiliki sistem sendiri berupa sistem tanda. Tanda itu dalam sastra, khususnya sastra tulis, diberikan dalam suatu bentuk teks, baik yang berada di dalam struktur teks maupun di luar struktur teks tersebut. Aku akan bahas teori semiotik dalam puisi Jika Pada Akhirnya karya Husni Djamaluddin. Yang pertama ada makna ikonitas. Ikon dalam puisi ini diantaranya adalah jika pada akhirnya, masuklah, tak pantas, tak layak, mata terkatup, tak berhak. Ikon-ikon yang disebutkan tersebut semuanya merupakan ikon diagramatik karena ada hubungan antara hal yang diungkapkan oleh tanda dengan gejala yang ditunjuk oleh acuannya. Ungkapan jika pada akhirnya pada judul merupakan ikon keseluruhan puisi. Ungkapan tersebut merupakan pengadaian yang terdiri atas jika dan pada akhirnya. Kata sambung pada dan akhirnya merupakan kata petunjuk waktu yang memberikan kesan makna penghabisan. Dengan demikian, ungkapan jika pada akhirnya bermakna kalau tiba waktunya yang mempresentasikan datangnya maut, sebagaimana yang ditandakan oleh larik kedua. Ikon masuklah mempresentasikan ajakan untuk masuk yang diserukan oleh Yang Maha Gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aku lirik. Ungkapan tak pantas terdiri atas kata ingkar, tak, dan pantas, yang bermakna tidak berhak, tidak layak. Maksudnya, tidak layak untuk diajak, dipanggil oleh Allah ke rumahnya. Ikon tidak layak terdiri atas kata ingkar, tak, dan layak. Frasa ini bermakna tidak pantas dan tidak berhak akan sesuatu. Maknanya, tidak berhak dan tidak pantas akan sesuatu, yaitu dipanggil masuk dalam rumahnya, yaitu surganya. Ikon tak berhak terdiri atas kata ingkar, tak, dan berhak yang bermakna tidak layak, tidak pantas akan sesuatu. Maknanya, tidak berhak untuk mengharapkan dan dipanggil masuk ke dalam rumahnya, yaitu surganya. Arti ikon terbujur kaku dalam terbaring dalam keadaan mengeras, tidak goyang, tidak berdaya. Makna ungkapan ini adalah badan atau jasad yang terbaring, tidak berdaya, kaku karena tidak bernyawa lagi. Dalam keadaan seperti itu, manusia disebut meninggal. Ungkapan terbujur kaku ini merupakan ikon terhadap judul dan merupakan ikon terhadap puisi. Artinya, frasa terbujur kaku dan jika pada akhirnya tiba merujuk pada satu makna, yaitu kematian. Yang kedua, makna indeksitas. Indeks dalam puisi ini adalah berada di depan rumahmu, membuka pintu, dan mengulur tangan. Indeks berada di depan rumahmu yang diikuti oleh huruf kapital pada unsur rumahmu mempresentasikan rumah milikmu yang disapa oleh si aku lirik dalam indeks tersebut, yaitu Tuhan. Dengan demikian, berada di depan rumahmu bermakna berada di depan pintu surgamu. Indeks membuka pintu mempresentasikan sifat kemahabijaksanaan Allah untuk memberi ampunan pada aku lirik. Indeks mengulurkan tangan merupakan tindakan yang mempresentasikan hal yang senada dengan ikon membuka pintu, yaitu mengasihani, memberi ampun bagi seluruh dosa si aku lirik. Indeks sisa mempresentasikan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah menghadap maut atau urusan seseorang tersebut dengan dunia yang ditinggalkannya. Artinya, ketika manusia sudah terbujur kaku atau meninggal, tidak ada lagi yang tersisa. Habislah perkara yang bersangkut paut dengan manusia tersebut dengan dunia yang meninggalkannya. Yang ketiga, makna simbolitas. Adapun tanda-tanda simbolis puisi ini adalah unsur tubuh terbujur kaku, dalam larik mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Rumahmu dalam larik barangkali aku bisa segera di depan rumahmu. Mimpi dalam larik sisa mimpi, bumi dalam larik yang kubawa dari bumi, mata dalam larik mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Tangan dalam larik barangkali kau berkenan mengulurkan tangan. Kata mata yang secara kesehatan dimaknai sebagai salah satu alat panca indera yang digunakan untuk melihat. Dalam puisi ini merupakan simbol kematian fisik secara duniawi yang dianugerahkan kepada manusia atau hambanya. Dapat pula dimaknai dengan usia, seperti dalam ungkapan menutup mata. Simbol tersebut diperjelas oleh unsur-unsur lain dalam larik mata pun katup dan tubuh terbujur kaku.
Mata tidak lagi berarti panca indera, tetapi berarti kekuatan jasadiah sang makhluk, sekaligus menyimbolkan dunia atau usia di dunia. Kata bumi dalam puisi ini bukan berarti tempat kehidupan yang dihuni oleh makhluk hidup, melainkan simbol yang memadai segala kehidupan dunia dan segala hal yang berkaitan dengannya. Kata bumi dalam puisi ini bukan berarti tempat kehidupan yang dihuni oleh makhluk hidup, melainkan simbol yang memadai segala kehidupan dunia dan segala hal yang berkaitan dengannya. Kata rumahmu menyimbolkan sebuah tempat kondusif yang tenang, nyaman, indah, dan segala sesuatu yang menikmatkan dan tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia, serta hanya mampu dilukiskan antara lain dalam Al-Quran. Kata pintu dan tangan, dua kata yang menyimbolkan hal yang berkaitan erat. Pintu merupakan simbol jalan lebar. Kata pintu dan tangan, dua kata yang menyimbolkan hal yang berkaitan erat. Pintu merupakan simbol jalan lebar bagi sang hamba yang diridhoi Allah. Sedangkan ungkapan mengulurkan tangan merupakan simbol kekuasaan maaf, kemahalapangan hati, kemahabijaksanaan, kemahasempurnaan sang Khalik. Secara isotopik atau sebuah istilah dan kata Yunani isos yang berarti sama dan topos berarti tempat. Jadi isotopi artinya tempat yang sama. Konsep ini muncul sebagai akibat makna kata yang polisenik dan kebutuhan analisis wacana sastra untuk menelaah pada tataran suprakalimat menurut Zaimar 1991. Dapat dikatakan bahwa tema puisi ini adalah kesadaran manusia akan kekecilan dirinya atau dosa-dosanya di hadapan Khalik. Kesimpulannya, tanda-tanda ikonis adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, sedangkan indeks adalah tanda yang menunjukkan kausalitas antara penanda dan petandanya. Simbol merupakan bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbol, sekunder, figuratif, serta hanya dapat dipahami melalui arti pertama. Analisis yang dilakukan terhadap puisi jika pada akhirnya hanya menyentuh sebagian kecil wilayah pembicaraan semiotika. Masih luas wilayah yang dapat dikaji oleh peneliti lain, sebab ruang lingkup kajian semiotika terhadap puisi luas. Peneliti lain dapat mengkaji nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kumpulan tersebut secara mendalam, atau menemukan makna-makna lain. Puisi itu dapat pula dikaji dari aspek semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Demikian kajian semiotik dalam puisi jika pada akhirnya. Terima kasih.